Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dapat lagi melaksanakan live kajian Ramadan Idibis dengan tema menjadi teladan dalam berdagang. Untuk hari ini kita akan ditemani lagi oleh Ustaz Fahmi Arif Salju. Ya, halo. Dan juga ada Bang Muhammad Agus Mustafa sebagai CEO The Gaun by Maya. Ya. Sebelum kita tanya-tanya nih ke Bang Agus dan Ustaz Fahmi Arif Salju, Ya. aku mau menyampaikan bahwa pada sore hari ini kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Yang pertama kita akan bagi hadiah dengan story terbaik Iya. sebanyak 3 orang dengan masing-masing Rp50.000. Jadi teman-teman para sobis semua boleh menstorykan kebersamaan kita selama live Karib episode kedua ini. Dan selanjutnya ada penanya terbaik sebanyak 3 orang dengan hadiah masing-masing Rp50.000. Jadi silahkan tanyakan apa yang mau ditanyakan kepada Ustaz Fahmi dan juga Bang Agus terkait tema kita pada sore hari ini. Dan jangan nyepam, kalau bisa pertanyaannya yang paling bagus nanti itu Ya, akan jadi yang penanya dapat hadiah. penanya dapat hadiah, Ya. penanya terbaik. Oke, aku nanya nanti ya. Harus join live Ustaz. Oh, bisa. Ustaz iya kan iya iya. isi. Oh iya, aku yang ditanya ya. Iya. Dan yang terakhir tuh ada nanti kuis interaktif. Jadi teman-teman bisa fokus dengerin. Nanti akan ada kuis tentang, mungkin bisa jadi tentang temanya, Ya. tentang keislaman, tentang berdagang, ataupun tentang produk-produk indie biz. Oh, keren kali ini bisnya, luar Keren biasa. ya, alhamdulillah. Ya kayak bis dia, lanjut. Terus. Bis, kencang, Ustaz? Ya kencang. Nah, mungkin yang baru nih ada Bang Agus nih ya, yang mungkin Yes. kita baru pertama. Kalau Ustaz Fahmi ini udah sering kali. Iya, udah muak mungkin ya. Kita mau aja-aja. Iya iya. Tahu aku dibilang enggak. Muak. Iya, udah muak. belum sempat kesebut tuh. Ya belum. Untuk kalata ya. Iya. Bocoran sedikit nih tentang Bang Agus nih. Bang Agus ini kan sebagai CEO The Gaun by Maya. Kalau aku lihat Instagramnya ini lebih banyak tentang buat gaun untuk orang-orang pernikahan gitu ya Bang. Mungkin bisa lebih ceritain sedikit Bang kapan The Gaun by Maya ini terbentuk dan berapa lama dan ya mungkin bisa dijelasin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Gaun by Maya ini merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa penyewaan gaun pengantin ya. Berdiri sejak 28 September 2019. 5 tahun Bang. Sudah 5 tahun. Hampir Ya, hampir 5 tahun. Lagi Nyewa, 5 tahun. sewa Sewa aja gaun. Ustaz. Jadi kita hanya menyewakan untuk saat ini. Aku bisa nggak pakai gaun? Aduh, jadi susah. Jadi pelanggan nanti. Iya iya. Boleh ya, kita support ya. Masya Allah. Berani kan? Lanjut dong Agus. Ya. Jadi di awal berdiri itu kita membuat gaun pengantin ya. Ternyata di 2023 di Oktober itu kita mengalami lonjakan demand yang tinggi sehingga kita menambah layanan untuk graduation engagement. Jadi di awalnya itu The Gaun itu hanya melayani untuk wedding. Nah, ternyata di 2023 Oktober ada demand yang tinggi dan sekarang kita mempunyai 4 layanan yaitu graduation, engagement, private, and wedding. The Gaun sendiri mengambil positioning hijabers wedding dress solution. Jadi penggunanya itu wajib memakai hijab. Masya Allah. Walaupun dia muslim tidak memakai hijab, kita tidak bisa terima. Masya Allah. Luar biasa nih. Ya. Nanti kita bahas soal hukum. Iya iya iya. Ya. Luar biasa nih. Jadi itu nilai-nilai dari The Gaun sendiri. Nah, sementara ini The Gaun beralamat di Johor ya, di Jalan Karya Wisata. Kita Dari awal buka di situ. Enggak Ustadz, kita Oh, iya. sudah ada 2 kali pindah. Ini ketiga kali. Pertama di mana tuh? Di pertama itu kita merintisnya di Menteng, di Oh, di Menteng. Menteng. Ya, Jalan Di Menteng. tahun berapa tadi? Tahun 2019. 2019. Kita pindah ke Johor ya, itu nggak lama di tahun 2021. Naik-naiknya di 2023 23 tadi ya. Setelah Covid kita. Setelah Covid. Yalah Covid kan sedikit sunyi orang ini mau ini ya. Iya. Tapi pas Covid libur Bang enggak? Tetap ada Bang, Tetap ada, tapi cuman kita di rumah. nikahnya di rumah. Di rumah ya. Iya. Enggak di gedung ataupun di rumah ya, di pesta gitu. Iya, iya. Acara. Nah, The Gaun sendiri saat ini telah banyak telah melayanin beberapa klien ya,
mulai dari khususnya di Kota Medan, itu Nias, Aceh sampai ke daerah pegunungan sana, Madinah, Mandeling, Natal, Ratu. Nah, awalnya kita berdiri itu kenapa? Karena kita melihat ada problem khususnya untuk seorang wanita yang mau menikah ya. Momen seumur hidup sekali pastinya pengen yang terbaik ya. Iya, tentu. Ya Ustaz ya. Iya, benar-benar. Namun untuk Dan calon yang terbaik juga. iya. Nanti gaunnya bagus-bagus, calon nggak bagus. Betul. Iya, aduh. Bisa jadi 2 kali nih. Tapi biasanya yang udah pesan gaun pasti udah ada calonnya nih, Pak. Oh gitu. Ya iyalah. Ngapain juga pesen. Bagus, aku pesen gaun nih. Ada Calonnya calon udah ada? kayaknya belum. Makasih lah ya. Bisa behavior baru itu nanti. Amankan dulu gaunnya, Oh, calonnya ada juga belakangan. orang nikah gitu. Iya. Dia nggak kelihatan. Sama siapa? Orang bunian gitu. Lanjut Bang. Jadi lanjut. kita fokusnya kalau untuk wedding ini kan luas ya. Kita fokusnya ke attire, ke busana pengantinnya. Nah, kita melihat di sini ketika mereka menemukan atau mencari gaun pengantin itu sulit. Kalau dulu ya itu sangat sedikit sekali. Tidak ada saya rasa dulunya itu penyewaan khusus ya gaun pengantin, yang ada bidan pengantin dia. Ya sekalian make up, sekalian bajunya dan sekalian. Oh, ini berarti Pestanya. cuman apa doang? Iya, ini kita hanya khusus busananya. Oh, busana. Fokus busananya. Fokus busana. Oh, enggak Tapi sama MUA gitu enggak? Enggak, Oh, enggak. bukan. Nah, Tapi itu kalau ada stakeholder kita. Oh, ada juga. Ada Mekanisme juga. Nah, Iya. B2B kita itu. Oh, satu paket juga bisa lah ya. Bisa, Paket bisa. komplit Berarti ada gitu ya. paket-paketnya saat. Mau agak paten sedikit agak mahal. Mau yang murah, nanti sini merah. Sininya hijau. Putih, kadang ini putih, Iya, ini putih. hitam. Belang deh. Belang ya. Ada Kalau di kita nggak Bang ya? Enggak, Oh, enggak. enggak. Mantap. Jadi masalah gaun pengantin ini sendiri mereka sulit. Bahkan untuk penyewaan itu pada saat itu sangat sedikit sekali. Nah, jadi kesulitannya juga kalau mereka menempah atau buat dari baru itu mahal banget dan bisa hanya sekali dipakai seumur hidup. Kan sayang tuh mubazir. Banyak juga orang-orang di luar sana menawarkan gaun pengantinnya yang dulu dipakai di acara ke kami. Jadi melihat Dijual ya Bang? Apa disewa juga? Kan? Dijual. Inilah Iya, namun kan nggak aku pakai lagi gitu. iya, namun kan kita up to date. Kita hanya beberapa kali sewa, setelah itu nggak disewain lagi untuk menjaga kualitasnya. Oh gitu, jaga Terus barangnya kualitas. di apa ini Bang? Bisa dijual atau memang kami Remake ya? remake. Iya, Oke. Jadi melihat problem keren. itu, kita hadir di Kota Medan untuk memberikan solusi untuk gaun pengantin khusus hijab. Begitu Bang. Oh, dasarnya itu memang khusus untuk muslimah gitu ya Bang, targetnya itu ya? Awalnya tidak, awalnya general, namun kita seiringnya bertumbuh bisnis kan kita harus menargetkan, kita mau menargetkan market mana ini. Siapa orang-orang yang mau kita selesaikan solusinya, masalahnya. Jadi kita ambil positioning itu hijab, pengguna hijab. Begitu. Nyambung nih ke Ustadz nih. Iya. Ustadz tadi kan dari Bang Agus tuh tentang terkait mungkin ada beberapa tentang prinsip-prinsip ya. Ya, Ada mungkin awalnya mungkin landasannya mungkin nggak terkait agama ya. Benar. Dan selanjutnya mungkin karena kepikiran buat muslimah jadi ya udahlah fokus ke muslimah gitu kan. Nah, bagaimana prinsip seorang owner seperti Bang Agus ini dia bisa menerapkan prinsip-prinsip keislaman gitu Ustadz. Ya. Dan juga mungkin dengan ini lebih mudah orang-orang yang muslimah yang mungkin syar'i juga lebih mudah untuk mencarinya gitu. Itu terkait pandangan Ustadz gimana Ustadz? Ya, jadi kalau menurut pandangan dari sisi agamanya ya, yang dilakukan The Gaun itu luar biasa, pemasarannya juga, dan yang baik itu adalah mengambil peluang, yang orang jarang. Kalau misalnya gaun kan banyak nih, oh udah nggak terhitung, Banyak. iya udah nggak terhitung yang sewa gaun, tapi mengambil peluang kepada wanita-wanita yang berhijab itu nilai plusnya banyak. Makanya kata Allah itu dalam Quran gini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kamu di antara kamu, wal takum minkum, ada orang-orang sebagian yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Allah katakan di situ, dan jadilah kamu di antara sebagian orang-orang.
ada kalimat sebagiannya, minkum, sebagian di antara kamu. Karena ini kan yang dijual atau yang dipasarkan ini adalah gaun yang pada prinsipnya semua orang bisa jual gaun. Semua orang bisa menyewakan gaun. Tapi yad'una ilal khair. Di samping itu apa kata Allah? Yang kira-kira daganganmu itu yad'una ilal khair, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi bisa dibilang ada unsur dakwahnya ya, jadi ada unsur dakwahnya yang luar biasa. Nah, jadi nanti sehingga konsep inilah yang membuat apa itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahul bai'a, kata Allah. Aku halalkan daganganmu, aku berkahi daganganmu. Sehingga apa? Apa yang kita jalankan, bisnis yang dijalankan, model yang diterapkan sama Bang Agus ini, insya Allah jadi berkah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Selanjutnya Ustaz terkait tadi kan pembatasan kliennya itu hanya muslim aja. Iya. Itu menurut Ustaz gimana Ustaz? Iya, itu no problem saya bilang. No problem. No problem. Kenapa? Karena kan memang bisnis itu sih tergantung kepada kita objek pasarnya nih kemana nih, ya kan? Ada objeknya memang ke khusus yang wanita berhijab, ada yang general semuanya ini. Nah, itu tergantung kepada kita. Nah, kalau memang owner memilih hanya untuk wanita-wanita berhijab, itu lebih syukur luar biasa. Ada orang nih nggak tahu, misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bagus, owner The Gaun ya, iya. Ini saya mau apa nih? Muslim nggak? Muslim. Kebetulan dia selama hari ini nggak berhijab mungkin ya kan? Iya. Begitu datang dia ke toko, ditengoknya semua gaun-gaun pakai jilbab, yang ngelayani pun pakai jilbab. Ini kayaknya bakal jilbab aku nih kayaknya. Iya. Jadi dijelasin sama Bang Agus. Iya. Ternyata tertarik. Orang tua suruhnya, orang tua juga suruh juga. Iyalah kau inang sesekalinya kau inang apa, tahu orang Medan kan? Sesekalinya kau inang pesta, masa kau buka-buka dada kau itu sama orang lain. Laki kau belum nikmati, orang udah nikmatinya gitu kan gitu. Paha kau belum dibuka sama orang laki kau, ini udah dibuka pula sama orang lain. Kan nggak cocok inang. Apalagi zaman sekarang, kalau udah gaun namanya panjang memang ke bawah. Tebelah sampai ke atas. Waduh. Pinggir. Kayak di pesawat sering lihat tuh, Ustaz. Iya. Aku nggak pernah. Enggak, abang sering. Makanya sakit mata abang. Jadi gitu Mam Mufli. Jadi awalnya nih nggak tahu dia kalau ternyata di gaun ini khusus wanita-wanita berhijab. Begitu datang dia, kebuka hatinya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ini kan momen seumur hidup sekali, maunya kita baik-baik, ya kan? Diawali dengan hal yang baik, insya Allah juga diakhiri kembali kita kepada Allah dalam keadaan baik. Masya Allah. Apalagi kalau Bang Agus tengok orang owner dakwahnya udah sampai ya, jenggotnya udah luar biasa. Kalah aku Ustaz. Jarang-jarang deh. Iya, jarang-jarang. Enggak, aku udah coba juga, nggak bisa tumbuh. Udah semua minta minyak semua udah, kata orang minyak zaitun, lengket kan nggak juga, minyak lintah nggak juga. Goreng belum Ustaz? Minyak goreng belum. Semua minyak nggak juga. Kalau Bang Agus mungkin insya Allah dengan dengan dakwahnya, ya kan kita nggak harus ya da'una ilal khair itu nggak harus ngomong cakap bapak ibu sini yuk kita dengar aja, enggak. Dengan profesi yang kita miliki kita dakwah sama orang lain ngikuti, ajruhu mislu mafa'ilihi. Luar biasa Bang Agus ternyata. Apa itu? Nah, saya beringat ajruhu mislu mafa'ilihi. Jadi orang yang pesta pada saat itu dia pakai kenakan gaun, abang bukan hanya berdagang dengan menyewakan itu. Ternyata apa? Ajruhu mislu mafa'ilihi. Selama dia pakai gaun itu sampai akhir, sebanyak itulah pahalanya dikasih Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Berarti dapat cuan, dapat juga pahala nih. Oh iya, dua-dua dapat. Dapat pahala. Iya. Mungkin bisa aku mau nanya lagi nih ke Bang Agus nih. Ya. Bang Agus tadi kan ada prinsip-prinsip yang mungkin agak ketat ya terkait yang makainya harus dengan berhijab gitu ya. Dan itu kan mungkin agak sempat mungkin ya Bang, ada sempat pro dan kontra lah ya Bang ya. Terutama dari kalangan customer ataupun dari kalangan pekerja gitu kan Bang. Ada nggak sih sempat ada yang kenapa sih aku nggak boleh pakai yang nggak berjilbab gitu? Ataupun ada yang karyawan bilang, Bang Agus udahlah Bang, kita pabrikan aja Bang biar rezeki kita makin besar Bang. Ataupun ada etika-etika lain yang dari karyawan ataupun dari customer yang mungkin kurang pas, dan gimana Bang Agus memanajemen itu semua? Oke, yang pastinya ada turbulence ya, karena kita dulunya memang general
2 tahun berdiri berarti di 2021 kita mengambil positioning itu hijab. Yang pastinya ada pertanyaan atau ada kontra dari klien kita. Insya Allah dari tim tidak ada masalah karena memang kita merekrut itu karyawan itu yang memang berhijab dan pastinya ya muslim ya. Oh, itu udah sevisi semua dari aku awal. nggak bisa berarti. Aku nggak bisa kita. Sudah apa? Aku Nggak masih bisa mau kita. daftar tadi entah ada security depan kan ada. Security? Kasir. Oh kasir ya. Ada Kasir juga. hijab juga ya. Iya, Aduh. kalau perempuan wajib hijab. Iya ya. Kalau perempuan aku nggak bisa lagi ini berarti. Jadi Jaga malam. memang ada Terima kontra ya. Pasti ada kontra untuk terkait hal hijab ini. Pernah juga kita kecolongan ya. Kita tidak tahu di awal ditanya customer service pakai hijab, namun di acara dia nggak pakai hijab. Itu pernah terjadi juga sama kita. Gitu. Ya memang nggak dipakai hijabnya gitu. Saat fitting itu ya pakai. Normal kita fittingin hijabnya, feel-nya gitu kan. Yang sudah pasti kan dia datang berhijab, nggak mungkin kita tanya lagi Kak nanti acara berhijab kan gitu. Pastinya otomatis berhijab. Dia tahu nih, the gown itu memberikan kualitas yang tinggi, sehingga tidak berhijab pun dia merasa bahwa kualitasnya bagus. Kualitasnya. Iya, akhirnya dia approve banget tuh berarti. Dipaksanya seperti itu ya. Ya Jadi bagus dipaksa ya. seperti itu ya segera kita klarifikasi karena ini ada nilai-nilai yang dilanggar dan mencemari nama baik brand. Iya, The Gown, karena ya. memang The Gown ini orang taunya ini hijab. Kenapa tiba-tiba ada sebuah postingan yang tidak berhijab? Ini bahaya. Tahunya setelah diposting ya, Bang? Setelah diposting sama vendor-vendor kita. Vendor-vendor kita itu kan banyak ya, mulai dari fotografer, MUA, WO dan Wah, sebagainya. kok gini nih, kok gini nih. Iya, gitu. kok gini nih. Waduh. Biasanya kan dicantumin di captionnya tuh. Fotografer siapa? Iya, attire-nya ini kan gitu kan. Gaun baik Di tuh. tag. Gaun baik ini kok kayak gini gitu ya, Bang? Iya, Nggak betul. mungkin juga di gaunnya dibuat hanya untuk berhijab gitu ya. pakai pamflet gitu ya. Iya, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga gitu ya. Betul. Terkait market kalau untuk gaun ini yang khusus hijab itu memang desain gaunnya untuk mengatasi hal tersebut biar tidak terulang lagi. Jadi terakhir desain gaunnya itu memang selaras dengan hijab. Kalaupun nggak dipakai hijab, saya rasa itu kurang pas. Karena kalau hijab itu dia sampai ke leher ya Ustaz. Mungkin kalau yang yang non hijab kita ada sampai dada gini. Nah, jadi memang benar yang Ustaz bilang tadi. Awalnya dia di luar itu sebelum pernikahan dia nggak pakai hijab. Namun ketika datang ke tempat kami nggak tahu ya auranya, gairahnya itu Masya ya. Allah. Jadi, Aura banget ya. jadi tercetus juga dari calon pengantin ini. Iya ya, ini momen seumur hidup sekali. Nanti aku pajang foto di pernikahanku ketika nggak pakai hijab. Ketika aku memutuskan pakai hijab ini jadi masalah. Ya udahlah, momen seumur hidup sekali di foto nanti. Ya udah aku mau pakai hijab ya keterusan dia. Akhirnya setelah nikah pakai hijab. Masya Allah. Berkat The Gown tuh. Berkat The Gown. Iya. Selama dia pakai hijab, The Gown dapat pahala. Amin. Luar biasa. Itu luar biasa. Amin. Berarti para pembeli itu, Bang, ada kayak perjanjian gitu? Enggak ya? Ada syarat dan ketentuan itu kita lampirkan di depan. Kalau memang cocok dia tanda tangan baru dia fitting. Jadi dibaca detail di situ, Bang. Oh, harusnya udah tahu ya. Harusnya udah tahu. Mungkin ada yang coba ngakali ya gitu. Ya, dibuka aja. Mungkin gerah dia, gerah. Nah, makanya jadi udahlah nggak aku pakai lah hijab aku nih. Panas sekali kurasa. Nah, makanya bagi teman-teman dimanapun kita berada, memang kalau untuk bisnis itu ya selalu libatkan dakwah di dalamnya, apapun bentuknya. Betul. Karena sekecil apapun yang kita sampaikan dan yang kita buat, minimal itulah cara kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Pada akhirnya apa? Satu orang pernah berbuat baik karena kita, selamanya dia berbuat baik akan hal itu, ajruhu mislu ma fa'ilihi. Saya ulangi sekali lagi, selama itu pula lah pahalanya ngalir sama kita yang udah contohkan hal kebaikan itu. Oke, Ustaz, lanjut nih Ustaz ya. Ya, Bagaimana Islam tuh berpandangan dengan etika kepemimpinan yang mungkin berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang mungkin yang diterapkan sama Bang Agus tadi lah. Bagaimana Islam melihatnya? Ataupun juga mungkin ada orang pengusaha-pengusaha lain yang non-muslim yang ternyata menerapkan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu pandangan dari Islam itu seperti apa, Ustaz? Ya. Yang pertama, bagaimana etika seorang owner ya, ketika dia memiliki satu bisnis, satu dagangan yang memang harus dia jalankan. Yang pertama, prinsip dasar adalah mencari
rezeki halal untuk menjemput ridho Allah. Ini nggak bisa kita pungkiri. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Wa ahal artinya apa? Setiap yang dihalalkan Allah, kalimatnya al-bai'a, jual beli, maka dalam jual beli itu insya Allah ada barokah. Nah, makanya orang yang mencari rezeki, kita yang setiap hari bekerja, yang pertama carilah ridho Allah dulu. Dengan cara apa mencari ridho Allah? Yang pertama, kerjakan pekerjaan kita, pekerjaan yang halal. Jadi prinsip dasarnya harus yang halal. Jadi kalau ada kita jual barang yang nggak halal, apakah Allah ridho? Oh tidak. Kenapa? Karena prinsip dasarnya kehalalan itu sudah kita buang. Maka jangan harapkan Allah ridho. Ridho itu artinya Allah senang. Sedangkan cara yang kita dapatkan itu sudah tidak halal. Karena ketentuannya, reformnya udah ada dari Allah. Halal dulu nih. Habis halal, baru aku senang, kata Allah. Tapi kalau nggak halal, aku nggak senang. Kayak misalnya jual Al-Quran, tapi ternyata bahan dasarnya itu dari hasil korupsi, maling Iya, gitu. maling dan lain sebagainya. Tetap nggak berkah itu. Tetap nggak berkah. Jadi cari dulu yang halal. Nah, makanya kayak contoh, dia rajin sedekah. Tapi jual spring bed. Iya. Loh, spring bed nggak halal. Halal, Ustaz. Halal. Tapi dalamnya ada sabu-sabu. Beredar coy. Bisa dibongkar ya kan? Iya, pakai dibongkar. pisau. Banyak sabu-sabu. Wah. Spring bednya halal tapi karena bergabung sama yang haram jadi haram. Nggak bisa. Makanya cari dulu yang halalnya sehingga apa? Jemput ridho Allah. Jadi kalau Allah tuh udah ridho, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sini, kalau aku udah seneng, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Aku bukakan, mau jalan mana? Dunia akhirat aku berikan, kata Allah. Nah, itu landasan yang pertama. Kemudian yang kedua, yakin rezeki tak akan pernah tertukar. Kita ini kan owner ini banyak, kayak Bang Agus, owner The Gaun, yang produknya sama juga sama yang dijual sama yang lain. Dan kita yakin aja bahwa rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Cuman Allah itu hanya ingin apa yang kita jual, apa yang kita dagangkan, kita harus kreatif agar bisa dinikmati oleh orang banyak dengan baik dan benar. Maka yakin, kenapa kata Allah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh setiap sesuatunya itu likulli syai'in qadara. Udah aku tetapkan ketentuannya masing-masing. Jadi rezeki orang nggak akan pernah tertukar. Dia udah datang sama kita, tiba-tiba nggak jadi, biasa. Tiba-tiba ada orang yang nggak tahu entah siapa, tiba-tiba datang, banyak. Jadi kenapa? Karena kita yakin bahwa rezeki tak akan pernah tertukar. Atas dasar keyakinan itu, kita tidak menjatuhkan owner-owner yang lain. Jadi jangan iri. Apalagi kita merasa, oh aku udah alim tapi kok enggak ini ya, enggak kaya-kaya. Ada wak-waknya sama Gus malah. Ustaz, apa wak? Aku Ustaz, tetanggaku, Ustaz kaya-kaya. Kaya semuanya, sholat nggak pernah Ustaz, sholat nggak pernah, anaknya nggak sholat, lakinya nggak sholat, biniknya apalagi Ustaz. Kenapa bu? Kaya Ustaz, kaya. Jadi kayak mana? Aku tiap hari sholat nggak kaya. Ya kalau nggak kaya salah dia. Salah ibu lah. Artinya apa? Itu kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak yakin bahwa rezeki itu udah masing-masing. Kenapa? Karena kita coba bandingkan. Makanya satu owner itu kalau kita coba bandingkan kita dengan yang lain, nggak akan pernah datang rasa sifat syukur. Iya. Kita fokus sama punya kita, dengan mencari hal-hal inovatif yang baru, sehingga itu yang menjadi brand kita di tengah-tengah pasar sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Jadi yakin saja rezeki tak akan pernah tertukar. Karena kalau nggak yakin kita rezeki itu datangnya dari Allah dan tak akan, itu nanti akan datang rasa sifat SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. SMS ya. SMS. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, waktu yang kedinginan. Tetangga beli mobil, dia naik ambulan. Nggak ngerti awak, stres sekali dia nengok kawannya sukses. Kenapa? Karena dia nggak yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan tak akan pernah tertukar. Dia nggak yakin akan hal itu. Kemudian yang ketiga, berani memulai. Ya, ini luar biasa.
kalau di awal merintis kecil-kecilan ya kan Bang Agus kan, berani memulai. Ini prinsip terutama prinsip dasar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bilang, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Binatang melata sekalipun aku yang memberikan rezekinya. Binatang melata contoh apa? Cacing misal. Cacing dia hanya bergerak di bawah tanah tapi tetap bisa hidup. Kita yang bergerak di atas tanah hanya dipinta Allah apa? Bergerak. Kalau udah gerak, mulai insya Allah dikasih Allah. La fatahna alaihim. Jadi aku bukakan. Jadi binatang melata sekalipun aku berikan rezeki, apalagi manusia kata Allah. Kemudian yang keempat, menolong orang lain dalam usaha kita. Ya, dengan rezeki yang dengan kita sebagai owner, ada karyawan-karyawan kita. Pada saat itu kita sudah menolong mereka. Ikut mensejahterakan. Apalagi misal di antara mereka ada yang mungkin anaknya sekolah di pesantren, fisabilillah dan lain sebagainya. Dan ingat, setiap yang kita punya, kita sebagai owner, kita harus yakin dan percaya bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Setiap penghasilan yang kita dapatkan harus kita sisihkan. Itu sebagai owner. Jadi setelah kita sisihkan, kenapa? Karena semua yang Allah berikan sama kita itu sudah kerja Allah mendatangkan orang ke dagangan kita. Itu sudah kerja Allah untuk mendatangkan orang datang ke bisnis kita. Sehingga apa? Ketika Allah datangkan itu, Allah katakan yang antum punya itu bukan punya antum semua. Ada hak orang lain di dalamnya. Ya. Itulah makanya harus kita berbagi 2,5% zakat dalam setiap penghasilan rata-rata per bulan kita miliki. Nah makanya sedekah. Untuk apa kata Allah? Wa tuzakkihim, supaya mensucikan. Artinya apa? Masih kotor ketika kita makan semua. Nah gitu kira-kira. Jadi ketika kita punya, Allah berikan itu, Allah jalankan mereka di tempat kita sisihkan, Allah nggak tengok sekali waktu itu. Ini harus banyak nih yang lain supaya apa? Sedekahnya nambah. Jadi begitu. Dan itu harus dijadikan juga prinsip di dalam berdagang. Kemudian yang terakhir, ajak semua untuk taat kepada Allah. Orang-orang yang kita bawahi kalau kita sebagai owner pada saat itu. Seperti sholat tidak tinggal. Walaupun mereka terpaksa, it's no problem. Walaupun dipaksa? Iya, walaupun dipaksa. Kita sebagai owner tidak ada salahnya untuk mengajak orang-orang kepada jalan kebaikan. Nah makanya kita dengan bisnis yang kita punya itu mengajak taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir mulai dengan sholawat dan bismillah. Ya. Mulailah semuanya dengan sholawat dan bismillah. Insya Allah apa yang kita cantumkan, apa yang kita pautkan di hadapan Allah, Allah berikan itu semua. Masya Allah. Ya. Kurang lebih 6 poin tadi kayaknya udah banyak diterapin oleh Bang Agus kayaknya. Iya, udah hampir rata-rata nih semua. Nah, mau nanya tinggal ada pengajian Bang di tempat kita. Ada. Ya, nanti aku start. Oh, boleh. Masalah. Salam. Nanti bisa saya nomor ya, Pak. Iya. Enggak salah. Iya, cuman salam doang gitu. Kenalan. Dan catat ya. Kalau enggak kenal nanti kan bahaya gitu. Bang Agus, kan ada tadi prinsip-prinsip yang beberapa tuh udah Bang sampaikan kan, Bang. Ya. Mungkin ada beberapa lagi yang perlu disampaikan, mungkin terkait dengan prinsip-prinsip tentang keislaman, dan apakah itu berdampak Bang untuk penjualan ataupun kesejahteraan ataupun hanya sekedar brand awareness, itu apakah ada dampak positif yang besar setelah Bang memakai prinsip-prinsip Islam tadi Bang? Ya, pastinya ada ya Bang. Jadi saya berprinsip saya dan tim itu kami berprinsip bahwa jadikanlah bisnis itu menjadi kendaraan untuk masuk surga. Nah, itu dulu poinnya. Ketika kita mengejar surga, apapun aktivitas di dalam bisnis itu tidak jauh-jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya. Nah, keajaiban-keajaiban itu ada aja, Bang. Kita nggak tahu entah dari mana, bukan kita yang jago dari segi marketing, dari segi operasional ataupun finance, tidak. Tapi ada cara kerja Allah yang dibilang Ustadz Fahmi tadi yang menggerakkan hati seorang pengantin yang datang untuk menggunakan jasa kami. Jadi ya tauhidnya seorang owner nih harus tegak dulu sehingga kita tidak
memandang kompetitor ini sebagai musuh ya, namun sebagai partner gitu. Ataupun datang ke dukun bang kalau nggak ada taruhnya nggak kuat. Iya. Pasang ini kan. Bumi gonjang ganjing. Rukunya nggak boleh di sini nih. Iya. Bagus nih. Oke bang lanjut. Jadi pun kalau udah tujuannya itu surga, menjadikan bisnis menjadi kendaraan untuk masuk surga, ya udah kita cari tempat pun itu yang dekat dengan masjid. Sebelum operasional kita ngaji dulu, sholawatan dulu. Nah itu yang bagus tuh dalam Islam tuh. Jadi kalau kayak dibilang Mafli, sorry aku potong sedikit ya. Dibilang Mafli tadi kalau cari tempat tengokkan dukun dulu ya kan, arah matahari kemana, ke barat atau ke timur. Nah ini perlu ya di dalam apa? Bahwa sering orang grand opening itu supaya tempat barokah itu ya ditabur garam atau apa itu yang syirik-syirik itu nggak boleh ya di dalam Islam. Kalau diawali dengan syirik maka sampai akhirnya pun nggak akan ada berkah. Jadi contoh apa kalau ini bagi seluruh pemula, kalau kita mau buka usaha baru atau mau syukuran tempat usaha grand opening. Nah biasakan ngundang anak yatim dan kaum duafa. Nah, kenapa? Karena anak yatim dan kaum duafa ini yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran sebagai pendatang rezeki kalau grand opening. Kenapa gitu? Nanti kan tuh dipanggil anak yatim. Dipanggil anak yatim. Sini dek. Kita. Apa kata Nabi? Mamasaha ala ra'sil yatimi rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang jumpa sama anak yatim belum lagi ngasih kata Allah, kata Nabi. Masaha, masih kau elus saja kepala anak yatim, rafa'allahu bikulli sya'ratin darajah. Allah angkat derajatmu, Allah berikan rezeki kepadamu bikulli sya'ratin darajah. Satu helai rambut, satu pahala. Berarti berapa? Bayangkan berapa ratus ribu rambut yang ada di kepala anak yatim, segitulah pahalanya dikasih Allah untuk kita. Berarti nggak boleh pangkas botak anak yatim. Iya, anak yatim nggak boleh botak. Berarti ngundangnya yang botak nggak usah. Yang kayak Bang Agus dia cari ya. Jadi yang agak lebat rambutnya banyak pahala. Iya. Jadi ketika kita kasih anak yatim itu, ya, Dek doakan ya, abang nih punya usaha buka depot, kau doakan ya nak, kau doakan ya Dek, biar rezeki abang di sini lancar. Iya bang, amin kata anak yatim. Aminnya anak yatim tuhfatul arsy. Allah goncang arsy. Allah turunkan apa yang jadi hajat dan niat kita. Makanya grand opening itu banyak orang kan kadang buka anak yatim. Nah itu udah pas, udah benar ya. Udah benar itu. Grand opening diundang anak yatim. Jadi amin ya. Doakan ya biar abang hari ini jual air di sini buka depot, kau doakan ya. Iya bang, kami doakan, tapi jangan lupa juga kau depan abang ini jual depot juga. Kau doa tutup aja deh. Amin kata anak yatim itu. Nah makanya itu sekedar memberikan pengetahuan kepada kita yang membuka hal-hal usaha-usaha baru gitu. Oke, mungkin udah jelas tadi ya yang disampaikan Ustadz terkait konsep-konsep kepemimpinan dan juga bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam dagang kita gitu. Untuk teman-teman semua, para sobi semua, mungkin kita akan fokus sedikit lagi untuk pada sobi-sobi semua di sini. Kita akan melaksanakan live quiz sebentar lagi. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin juga untuk teman-teman yang belum upload story-nya terkait kebersamaan kita pada sore hari ini, boleh di-upload story-nya karena akan nanti dipilih 3 orang terbaik dan mendapatkan hadiah masing-masing Rp50.000. Dan juga silakan tanya kepada Ustadz Fahmi dan Bang Agus pertanyaan-pertanyaan terbaik. Nanti akan dipilih 3 orang dan masing-masing mendapatkan Rp50.000. Dan ini live quiz kita yang pertama. Jadi para sobi semua silakan dengarkan. Pertanyaannya adalah berapa persen diskon biaya pemasangan Indibis selama bulan Ramadan? Berapa persen diskon biaya pasang Indibis selama bulan Ramadan? Jadi silakan dijawab, jawaban yang paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah Rp50.000. Oke. Untuk Bang Agus tadi Bang mungkin agak sedikit ini tadi Bang, biar mungkin motivasi ya buat teman-teman semua. Setelah Bang menerapkan prinsip keislaman tadi, kira-kira omsetnya boleh kasih gambaran nggak Bang? Naik berapa? 2-3 kali lipat, 4 kali lipat, atau 5 kali lipat? Jadi kalau omset ini ya itu relatif ya.
relatif. Kita nggak bisa buka semua di sini, tapi setelah kita mendekatkan diri sama Allah, itu ada aja keajaiban-keajaiban yang tidak tolak ukurnya selalu dari omset. Namun tim kita sehat-sehat ya. Proses transaksinya itu jadi lancar. Ketika acara klien itu berjalan dengan baik. Nah, itu Allah mudahkan dari segi itu. Dengan cara itu Allah memperbaiki proses bisnisnya, otomatis komplain menurun, omset datang dengan sendirinya. Karena kan banyak juga yang tahu The Gaun ini dari MLM, Bang. Mulut lewat mulut. Mulut ini multi level marketing. Iya. Lewat mulut. Mulut lewat mulut. Makasih ilmu baru. Lewat mulut. Jadi prinsipnya udah puaskan aja, jangan sempet klien ini kecewa sehingga nanti dia bisa mempromosiin kita ke keluarga, teman atau saudara-saudaranya. Begitu sih. Oke Bang Agus. Tadi sedikit ternyata ada pemenangnya atas nama @husnul_haroma. Itu jawabannya adalah 70%. Jadi diskon biaya pasang yang di bis selama bulan Ramadan adalah 70%. Selamat kepada husnul_haroma. Coba tanyakin, udah nikah belum? Udah nikah belum? Iya. Jangan lupa pakai gaunnya. Jangan lupa kalau mau nyari gaun tadi gaun. Iya. Mau beli udah? Belum, Ustaz. Belum, aduh. Nanti nih bisa nih. Prospek. Nah, Ustaz, maaf Bang Agus. Ya. Nah, tadi aku belum nanya nih kita nih, The Gaun by Maya. Maya ini siapa, Bang? Belum nanya kita. Iya, aku baru ingat. Iya. Apa dunia maya atau dunia maya atau dunia apa? gaib? Maya ini istri saya. Oh. Jadi beliau selaku founder. Beliaulah yang merintis di awal itu The Gaun berdiri sampai sekarang. Kita dulunya punya bisnis masing-masing, Ustadz. Oh iya. Maya ini istri saya fashion designer, sementara saya di IT. Jadi kita dulu bisnisnya berbeda, jalan masing-masing. Namun di tahun 2023 kita buat holding jadi satu yang ngurusin bisnis saya IT dan ngurusin The Gaun. Makanya saya posisinya CEO, sedangkan istri saya founder. Jadi founder itu bermimpi, tugas CEO mewujudkan mimpi founder. Ada nilai ibadahnya juga. Ya udah menjadi pelayanin istri kan. Aku nggak mimpi-mimpi, nggak bisa sampai sekarang jadi owner. Aduh, iyalah. Tapi pesantren owner juga Ustaz? Enggak? Oh ya, itu lain. Oh lain ya? Itu buat ke atas ya? Iya, itu masih aneh. Ini kan buat... Itu ibadallah, usikum min nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Gak ada nyari-nyari untung duniawi nggak ya Ustaz? Enggak lah. Karena saya nyekolahkan anak-anak yatim juga di sana banyak. Masya Allah. Sampai dan dari sini pun kan ada kontraknya itu untuk anak yatimnya. Berarti nanti Bang Agus kalau mau buka cabang baru ngundang anak yatim bisa lewat Ustaz? Oh bisa. The Gaun ada juga binaan anak yatimnya, namun kita masih pakai pihak ketiga, yaitu dari lembaga-lembaga gitu ya. Nanti tanggal 28 ini kita diundang di YAI Deli Serdang. Itu binaan PPA ya. Kita selalu santunin mereka, berbagi ke anak yatim. Nanti bisa kita kolaborasi tuh untuk karena di The Gaun sendiri ada program anak yatimnya, anak yatim dan duafa gitu. Jadi memang tiap bulan tuh ada yang kita budgetin duafa ke situ. tuh tahu Bang Mufli apa? Orang tua ya Ustaz? Orang tua yang ini udah nggak dirawat lagi? Enggak, yang nggak dirawat lagi. Orang yang tua gitu. Itu jompo Bang. Itu jompo ya? Oh iya. Jadi apa Ustaz? Iya, jadi gini Bang Mufli. Jelaskan bagus. Ustaz itu ranah Ustaz itu. Enggak, jadi kalau duafa itu dia orang yang lemah, doaif kan? Doaif. Lemah dia. Lemah apa nih kan gitu. Banyak. Iya. Luas nih. Lemah kemampuan. Jadi dhaif, tapi kata dasarnya itu lemah memang. Ya, jadi lil fuqara illadina dalam Quran ada. Orang-orang yang lemah di antara kamu. Jadi berbuat baiklah orang-orang kepada orang-orang yang lemah di antara kamu, kata Allah. Nah, orang-orang yang lemah itu nggak mesti tua sih sebenarnya. Jadi siapakah orang-orang yang lemah nih? Adalah mereka yang tidak mampu lagi bekerja, mungkin kena sakit, yang sifatnya tidak 1-2 hari tapi sudah menahun. Ini duafa nih. Duafa ini. Lebih kalau misalnya kepala rumah tangganya, apalagi orang tua, ya kan?
Kalau dibilang jompo, yang jompo tadi, iya, memang yang jompo itu memang udah duafa lah itu, ya udah lemah lah itu. Sekarang pun banyak orang masih muda ada jompo deh. jadi itulah spesifikasi ke kaum duafa ya. Kalau anak yatim tadi udah tau lah kita bapaknya meninggal ya, atau emaknya meninggal sama itu. Oke, Ustaz. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam berdagang, Ustaz? Ya, kalau untuk jujur, gini, dalam berdagang itu kan ada, kayak saya nih, beli spare part mobil. Iya. Itu ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Iya. Jadi, di mana letak kejujuran itu? Kalau memang dia speknya Kelihatan jelas ya. iya, perbedaannya. speknya jelas, speknya memang nomor 1, bilang nomor 1. Yang kita kasihkan juga nomor 1. Betul. Kalau memang speknya itu memang nomor 2, bilang nomor 2. Iya. Speknya memang nomor 3, memang bilang ini barang KW 3 nih, kata bilang gitu kan. Yang jadi masalah, dia bilang speknya nomor 1, tapi yang dikasihkannya KW 3. Oh iya. Ini yang enggak. Akhirnya apa? Dipakai orang pada saat itu kan dia enggak jujur berarti. Betul. Di dalam Quran orang yang enggak jujur fala'natullahi 'alal kadzibin kata Allah. Maka aku akan melaknat orang-orang yang suka berbohong dan berdusta. Akhirnya apa? Kalau sudah dilaknat Allah, rezeki orang kan enggak akan bakal mau lagi datang ke tokonya. Ini enggak betul nih. Iya. Kita datang ke toko lain. Oh, ini Bapak salah beli barang nih. Ini nomor 3 nih Pak, nomor 1-nya mana? Ini nomor 1-nya. Ketipu aku sama dia ya. Maka ada otak anak itu. Karena struknya udah nomor 1. Iya, maka ada otak anak itu. Aku nggak mau lagi aku beli sama dia. Besok-besok cari barang lagi di situ. Karena nggak ada tempat lain, mau nggak mau ke situ lagi. Itu kejadian sering Ustaz kalau kita nih servis-servis kendaraan Ustaz. Iya. Bilangnya ganti oli aja. Iya. Tapi habis ganti oli, Bang ini harus ganti Bang, ganti. Iya. Oh, banyak kali gitu. Kayaknya pengalaman. Pengalaman Ustaz. Iya sama, aku juga gitu. Nggak tahu apa karena memang kita yang nggak ngerawat atau memang ya nggak tahu lah gitu lah. Iyalah, Ustaz. gitu. Mau suzon nggak boleh Ustaz. Puasa Ya, ya. puasa. Ya Allah julid, puasa. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jadi gitu ya. Kalau misalnya, tapi itu stop problem kalau kita mau menawarkan barang sama orang. Iya. Ya kan. Yang nggak boleh itu yang tadi saya bilang. Kalau memang speknya nomor 3, nomor 3 bilang, jangan bilang nomor 1. Nah, begitu. Dan itu tadi kejujuran. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan kebaikan itu, kebenaran itu walaupun sakit. Dan ingat, al-haqqu mir rabbik kata Allah fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, jujur itu mir rabbik. Selama kau jujur kau akan bersama Tuhanmu kata Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sedikit pun ragu dengan kejujuran. Kalau sudah jujur, insya Allah berkah yang kita jalan. Amin. Penting jujur Ustaz ya. Jujur. Oke. Selanjutnya nih ke Bang Agus nih. Bang Agus tadi kan kita udah denger ya beberapa prinsip yang Bang Agus sampaikan. Nah, kalau dalam memastikan dari hulu ke hilir Bang, dari mulai mungkin dari bahannya sampai ke benar-benar ke tangan customernya itu gimana sih Abang bisa memastikan hal-hal semua itu bisa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam gitu Bang? Ya. Pertama kita harus membuat bisnis prosesnya ya. Bisnis proses. Iya, bisnis proses. Dan ini penyewaan ini sulit dibandingkan kita jual barang Ustaz. Jual barang ya udah berapa ini 10 juta ya udah putus sampai situ. Kelar tuh kan transaksinya. Namun di kita ini penyewaan behavior Medan atau Sumut ya, Sumut lah luasnya ya, karena kita klien kita ada dari Aceh, dari Nias ya. Itu bisa booking gaun di kita itu bisa hamin 5 bulan sebelum acaranya. Berarti 5 bulan nih udah booking, 5 bulan lagi acaranya gitu ya. Ini kalau nggak dikontrol ketat-ketat, ini bisa gaunnya udah saya pakai, nanti Ustadz pakai di tanggal yang sama, ini kan gawat. Double gaunnya double nih di tanggal yang sama. Diamankan ya? Harus diamankan dulu, makanya kita bisnis prosesnya harus kita rapiin dan kita harus menerapkan prinsip jujur, amanah, transparan. Ini yang kita pegang Ustaz. Jujur, amanah, dan transparan. Ya udah kalau memang itu ada gaunnya ya ada, jangan nggak ada diada-adakan. Dipaksain ya dia. Dipaksain. Ada tapi walaupun udah banyak kali dipakai dikabarin juga ya Bang. Iya. Nah makanya kita harus ada batas pemakaian ya. Kalau dari laporan keuangan atau finance-nya kan di HPP itu harus menentukan harga produksi ya.
Apalagi penyewaan harus menentukan berapa kali nih disewa. Begitu sih. Badannya kecil, Ah, yang disewa pun kecil. Iya. Pas di hari H besar, tenggelam, tenggelam kawan itu. Iya, itu, Bang. Tenggelam kawan itu. itu Bang, gimana Bang kalau misalnya ada Ya, Itu tadi nggak boleh dipaksain kalau Ya, di jadi di gaun ya. kita ada 3 proses fitting, yaitu fitting pertama yang waktu dia pertama kali datang booking, fitting revisi, serta fitting final. Fitting final ini bisa H-5 menjelang pernikahan. Di awal tadi saya bilang itu 5 bulan mereka booking di kita. Iya. Otomatis ketika mendekati acaranya pasti ada perubahan berat badan, baik itu naik atau Iya. turun. Nah di Makin sini makin stres dulu nih. stres nggak makan, ada stres makan dan stres nggak makan. Iya. makanya 5 bulan ini harus kita maintain bang, Iya. Ustadz, harus kita maintain nih. Berat badan dijaga, jangan terlalu naik kali. Kalau masih 5 kiloan naiknya masih bisa lah itu gaun dipakai ya. Tapi kok udah 10 kilo, repot kita Senang repot. kali dia. Senang, aku udah mau nikah ya kok. Selalu ya aku kan makan bakso ya kan. Makan semi Aceh, mau makan. Nah, itu nggak muat gaunnya. Itulah itu kita Terus repotnya. fitting keduanya kapan Bang? Fitting keduanya itu ketika acara. Ya, ini kan fitting pertama, fitting revisi jika ada perubahan. Iya. Ya. Namun jika untuk fitting final itu H-5. Itu menjelang pernikahan. Jadi sebelum 5 hari acara pernikahan, di situ dia fitting final. Disitulah finalnya udah nggak ada perubahan lagi, dipakai ketika acara. Oke. Itu aja tadi pertanyaan dari yang aku sampaikan, dan ternyata banyak dari sobi-sobi semua yang bertanya nih ya, Ustadz dan Bang Agus. Tapi sebelum kita membacakan pertanyaan dari para sobi semua, kita pengen live quiz yang kedua. Jadi untuk para sobi semua bisa standby. Jawaban yang paling cepat dan tepat akan dipilih untuk menjadi pemenangnya. Nah, pertanyaan adalah, apakah tema kajian Ramadan Indibis minggu lalu? Apakah tema kajian Ramadan Indibis minggu lalu? Bukan minggu ini ya, tapi minggu lalu. Oke, jawaban yang paling cepat dan tepat nanti akan kita pilih dan akan mendapatkan hadiah Rp50.000. Dan kalau teman-teman para sobi semua jangan lupa yang belum story silakan di story. Nanti kita akan pilih 3 story terbaik yang akan mendapatkan Rp50.000. Kan sambil pose tadi Ustaz? Iya. Biar story orang itu biar bagus. Oke. Ya. Dengan adanya aku biar terbaik. Yang untuk live quiz juga akan mendapatkan hadiah Rp50.000 untuk yang paling cepat dan tepat. Udah ada, panitia? Udah ada yang jawab? Oke. Mungkin sambil nunggu jawaban yang tepat, kita mau membacakan Q&A dulu nih, Ustadz sama Bang Agus. Yang pertama nih dari @ichibinma_h. Ustadz, boleh tidak sih menaikkan harga menjual barang dagangannya dengan harga 3 kali lipat karena kondisi jalan yang rusak sehingga memberatkan biaya akomodasi dan transportasi? Misalnya Bang Agus nih kan, jauh Tadi nih. kirim tadi ada yang ke Nias tadi kan, mungkin naik pesawat yang baling-baling gitu kan? Iya. Itu gimana, Itu Ustaz? syukur nggak jatuh pesawatnya. Kalau jatuh, berapa lagi gaunnya mau diganti? Iya. Jadi boleh nggak menaikkan harga 3 kali lipat? Dalam prinsip dagang Islam itu, mau dia 2 kali lipat, mau dia 3 kali lipat, mau 5 kali lipat, mau 10 kali lipat, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Kenapa? Karena antaradim minkum, kata Allah. Apa itu? Si pedagang itu yang penting sama-sama suka, ridho sama ridho. Iya. Orang kan kalau misalnya zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, pembeli itu kan udah jeli dia. Betul. Dia udah pasti bukan tempat Bang Agus saja dia. Yes. Banding-bandingin ya. Iya, bukan tempat Bang Agus saja dia lihat fitting baju tadi kan. Tempat aku juga misalnya kalau aku punya Nanti, gitu. Ustaz, ya? Nanti insyaallah kayaknya saya ingat monitor nih. Jadi tempat aku nanti tempat Bang Fufli dia udah lihat tuh pasti. Nah, dan dia sudah tahu harganya. Nah, tiba-tiba dia memang milih tempat kita. Kenapa? Karena memang tempat kita mungkin kualitasnya bagus. Prinsip dasarnya adalah antara dimingkum, suka sama suka, ridho sama ridho. Dia mau bayar sekian dan kita mau juga kasih kualitasnya dengan yang itu. Gitu. Jadi no problem, mau 3 kali lipat. Apalagi ditambah dengan jalan yang rusak. Wah, ini jalan yang rusak nih payah nih kan. Kalau ke sana jatuh gaunnya, aduh nggak jadi dipakai ya kan. Iya. Nah jadi boleh ngasih harga 3 kali lipat. Yang nggak boleh itu ustadz ngasih
matokkan harga 3 kali lipat. itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali di Indibis. Tahun depan boleh lah naik. Kecuali Ridho sama Ridho tadi Ustaz ya. Betul, Iya, Ustaz. enggak, aku cuma bilang aja. Bilang aja ya. Kode itu. Kayaknya manajemen denger Ustaz. Oke, tadi udah menjawab ke Bang dari Kak Ichi Binma _K. Ya, jadi Asalkan nggak Ridho problem sama ya. Ridho nggak apa-apa. Iya. Untuk live quiz tadi dengan pertanyaan apakah tema kajian Ramadan Indibis minggu lalu? Jawabannya adalah manajemen bisnis dalam Islam. Yang menjawab dengan paling cepat dan tepat adalah @ajo_Wahyudi. Jadi selamat kepada Kak Ajo, nanti boleh DM ke Instagram Indibis Sumatera. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bang Agus. Dari @nita_hoki. Mas Agus izin bertanya, apa saja tantangan Abang dalam menjalankan bisnis? Apa saja kesulitan dan cara menyikapinya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Secara umum semua pembisnis itu pasti ada kesulitannya ya. Cuma kita sudut pandangnya ini saya mau jawab dari bisnis The Gaun ya. Karena ini penyewaan, mungkin agak sulitnya di bisnis prosesnya itu kita memang harus benar-benar atur dari awal dia fitting pertama itu anggap aja 5 bulan sampai acaranya nanti itu gimana untuk menjaga gaun ini agar tetap elegan, mewah ketika di acaranya dipakai sesuai dengan bentuk tubuhnya. Jadi memang kontrolnya itu harus ketat di bisnis prosesnya. Kita urut dulu tim-tim mana yang terlibat di dalamnya, bagaimana nanti proses untuk pengambilan atau pengantaran karena kita ada value di situ. Klien atau calon pengantin yang mau nikah itu sudah pasti itu sibuk ya Ustadz. Ada juga adat Jawa itu dipingit nggak boleh keluar gitu. Nah di situ ada problem, ada masalah yang kita lihat. Kalau kita tidak menyediakan layanan pengantaran itu menjadi problem, makanya kita ada kurir di situ. Itu sebuah problem yang besar bagi kami di tahun 2023 kemarin. Kok sulit kali ya pengantin ini untuk hadir fitting final. Karena kalau nggak hadir fitting final, kita yang was-was sendiri, kita khawatir cocok nggak nih pada saat acara nanti. Dengan adanya layanan kurir itu bisa diantar dan bisa difittingkan di situ. Kurir dari The Gaun sendiri? Internal. Karena yang dibawa itu kan gaun ya, jadi nggak sembarangan ya. Ojol ya. Ojol kita dia. gawat. Asal lipat aja. Iya. Nah, Sampai dia berdebu. selain itu juga persaingan di luar itu ya biasa ya. Semua pembisnis pasti ada pendatang baru menekan dengan harga yang murah, ya terus merusak pasar itu biasa sih. Intinya begini pesan dari saya itu kalau berbisnis itu kita maunya value-nya itu ya, kita angkat value-nya, kita mau menyelesaikan masalah siapa. Jadi bisnis yang baik itu bukan karena kita jago masak buat rumah makan, kita jago IT, buka jasa IT, tidak. Tapi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah orang. Dari masalah siapa yang mau diselesaikan, insya Allah dengan begitu bisnis kita bisa sustainable, bisa panjang. Oke. Nah, harusnya dia sangat menjawabnya dari Kak Nita Hoki. Dan memang tadi dia kan udah ceritakan sama Bang Agus perjalanan-perjalanannya. Dan harusnya sangat menjawab tadi ya. Nah selanjutnya nih untuk Ustadz Fahmi dari @dapur Amma. Ustadz mau bertanya, apakah boleh kita berdagang tapi modalnya pinjam dari orang lain? Itu hukumnya gimana Ustadz? Ya, istilahnya dia mau jualan tapi modal nggak ada. Boleh kah pinjam sama orang lain? No problem, boleh. Iya, pinjam meminjam kan tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah. Tolong menolonglah 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Kita kalau jualan mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan orang rezeki, itu kan takwa. Maka tolong menolong akal itu boleh? Boleh. Justru inilah yang dipakai sama orang-orang sukses. Apalagi contoh, kalau ada orang sukses, 5 orang satu keluarga. Ini abangnya kaya luar biasa nih. Abang nomor 2 kaya luar biasa, tapi 3 ke bawah buang busuk. Ini yang 3 ke bawah tuh orang sukses tuh. Dia angkat tuh adik-adiknya. Ayo. Kita sukses bareng-bareng. Kita harus bisa bareng-bareng. Jadi kalau ada orang yang memang kita percaya,
pinjam duit sama kita, pinjam modal untuk modal usahanya, kasih kalau ada, ya kan? Kenapa? Karena selama kita kasih pada saat itu kita ikhlas, selama dia pakai uang kita dan bahkan pada saat itu dia jalankan bisnisnya, maka selama itu pula pahalanya mengalir sama kita. Itu luar biasa ya. Syukur alhamdulillah. Makanya zaman sekarang mengerti kalau orang tuh butuh akan kita. Dan kita pun harus tahu juga sebagai peminjam. Udah dipinjami balik kan. Oh, ini bahaya kali orang sekarang. Pinjam sama awak nangis-nangis, Bang. Pinjamlah, Bang. Pinjamlah, Bang dan Abang, Bang. Ramadan gini nggak berasap dapur aku, Bang. Nggak berasap. Iya, Bang, minta tolong, Bang, nggak berasap. Ya kok berasap terbakar dapur kamu. Iya, Bang, minta tolong lah, Bang. Awak kasih. Berapa kau pinjam? 1 juta. Baik itu bisnisnya sukses apa enggak ya? Iya. Kapan gue balik kan? Ya Bang, nantilah Bang habis raya. Udah siap aku jualan bajunya aku katanya. Jualan baju. Habis jualan baju habis raya, awak minta, mana duit? Pas pinjam nangis. Dia yang nangis. Awak pas minta awak yang nangis. Awak yang nangis. Cok, balikkanlah duit yang kau pakai itu, Cok. Perlu kali aku ini anak aku mau sekolah. Bilang gitu kan. Nah, kalau pas minjam ya, jadi kita harus ngerti gitu. Nah, makanya boleh, nggak ada masalah. Nilai dia ibadah juga kok. Iya. Dari Dapur Rama harusnya udah sangat menjawab tadi. Boleh dan benar-benar ya kalau bisa sama-sama ridho dan apapun hasilnya nanti sukses atau enggak sesuai dengan akad lah dibayarkan utangnya. Terakhir nih Ustadz dan Bang Agus, mungkin sama sekalian closing statement juga. Apa pesan atau nasihat utama dari Islam bagi para pedagang yang ingin menjadi teladan dalam berdagang, baik dalam konteks keuntungan, materi maupun spiritual? Mungkin duluan Bang Agus boleh? Oke. Kalau di saya itu menerapkan sistem jujur, amanah, transparan ya. Di situ harus kita internalisasikan baik ke tim ataupun memang ke eksternal yaitu ke klien ya. Kita juga mengusung budaya SPK, kita singkat yaitu S-nya spiritual, P-nya profesional dan K-nya itu kekeluargaan. Jadi spiritual itu number one bagi kita ya. Untuk apa kita berdagang, untuk apa kita berbisnis itu kembali lagi ke surga tadi. Jadi kami punya prinsip jadikan bisnis itu menjadi kendaraan untuk masuk surga, serta kami punya tujuan yang mulia. Kenapa harus The Gaun yang dipilih? Kenapa The Gaun ini harus berdiri? Karena yaitu untuk melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Jadi dari pengantin yang kami bantu proses pernikahannya Ustadz, kita berharap mereka melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Alhamdulillahnya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya berbisnis ini nggak usah baper, tapi berperan ya. Tetap libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan mati seseorang hamba itu sebelum Allah menunaikan semua rezekinya. Jadi sudah ada takarannya, tinggal kita bergerak saja, insya Allah Allah mudahkan. Begitu mungkin. Oke, terima kasih kepada Bang Agus. Mungkin selanjutnya Ustaz Fahmi. Ya, closing statementnya terakhir, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah dalam Quran, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika antum semua pengen dicintai Allah, baik dalam keadaan berdagang, bekerja dan lain sebagainya, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dengan teladan Nabi Muhammad yang selalu dekat dalam berdagang, yang selalu dekat kepada Allah dalam berdagang, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan memberikan keberkahan rezeki untuk kita semua. Masya Allah. Dan dengan disampaikan tadi closing statement yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi dan Bang Agus, berakhir juga karib kita, episode kedua kita pada hari ini. Mau mengingatkan semua untuk teman-teman, minggu depan tetap ada karib episode ketiga, jadi teman-teman silakan standby. Dan kami sangat berapresiasi dan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ikut live, udah selama sejam, dari jam 3 sampai jam 4. Semoga dalam live selanjutnya kita bisa terlaksana dengan lancar lagi dan teman-teman mungkin bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Dan terakhir, terima kasih banyak kepada Ustadz Fahmi yang telah menyampaikan tadi banyak nasihat-nasihat Islam, dan juga Bang Agus yang telah menyampaikan motivasi-motivasi yang mungkin akan menjadi penyemangat untuk kita
yang mau memulai bisnis atau yang udah memulai bisnis ataupun yang lagi terpuruk nih dalam bisnisnya mungkin bisa mendapatkan manfaat dan hikmahnya. Mungkin demikian saya Mufli dan teman-teman Indibis Sumatera undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.